Selamat malam Pak Tommy dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi rangkaian RLC dengan sumber tegangan AC. Berikut adalah anggota kelompok 6, ada Bregas, Firda, Nabila, Nidia, dan Permata. Ini adalah poin-poin yang akan kita jelaskan di presentasi ini, yaitu materi, contoh soal, pembahasan soal, dan kesimpulan. Pertama, rangkaian RLC. Rangkaian listrik dengan arus AC. Arus AC atau arus sinusoidal merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Sinusoid adalah sinyal yang ditulis dalam bentuk fungsi sinus atau kosinus. Contoh persamaan umum dari sinusoidal adalah VT sama dengan Vm sin omega T plus Pi. Vm adalah amplitudo dari sinusoidal, omega adalah frekuensi angular dalam radian per sekon, dan Pi adalah fase. Dengan T sama dengan 2Pi per omega, T adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap siklus atau periode, fungsi VT berulang terus setiap T sekon, sehingga fungsi sinusoidal disebut dengan fungsi periodik. Sebuah fungsi periodik adalah yang memenuhi VT sama dengan VT plus NT untuk semua T dan semua N integer. Berikut adalah pembuktiannya. T digantikan oleh T plus T dan kita mendapatkan VT plus T sama dengan VT. Kebalikan dari T adalah F atau frekuensi, yaitu banyak siklus dalam satu detik. F sama dengan 1 per T dengan omega sama dengan 2 pi F. Pi adalah fase. Dua sinusoidal dengan frekuensi yang sama dapat dibandingkan amplitudo dan fasenya. Jika beda fase 0, berarti dua sinusoidal tersebut sefase. Jika beda fase tidak 0, berarti dua sinusoidal tersebut tidak sefase. Berikut adalah contoh dua sinusoidal yang tidak sefase. Sinusoid dapat diekspresikan dengan bentuk sinus atau kosinus dengan menggunakan identitas trigonometri sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B, dan cos A plus minus B sama dengan cos A cos B plus minus sin A sin B. Sehingga kita mendapatkan sin omega T plus minus 180 derajat sama dengan minus sin omega T, cos omega T plus minus 180 derajat sama dengan minus cos omega T, sin omega T plus minus sin 90 derajat sama dengan plus minus cos omega T, dan cos omega T plus minus 90 derajat sama dengan plus minus sin omega T. Selanjutnya adalah penggunaan fasor dalam rangkaian RLC. Karena rangkaian RLC yang memiliki sumber AC dapat digambarkan dengan sinusoid, maka dalam penyelesaiannya bisa menggunakan fasor. Fasor adalah bilangan kompleks yang menunjukkan amplitudo dan fase pada sebuah grafik sinusoid. Bentuk umum dari fasor adalah Z sama dengan X plus JY, dengan X adalah bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner yang J-nya bernilai akar min 1. Bentuk Z dapat juga ditulis dengan formasi lain. Formasi yang sebelumnya tadi rectangular form, yaitu Z sama dengan X plus JY, dengan X bisa juga ditulis dengan R cos P, kemudian Y juga bisa ditulis dengan R sin P. Kemudian Z juga bisa ditulis dalam bentuk polar, yaitu R fasor P, dengan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, dan P sama dengan arcus tangen dari Y per X. Selain itu juga dapat ditulis dengan format eksponensial, yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat J P. Konsep persamaan dari seluruh nilai Z. Jadi nilai-nilai persamaan yang tadi udah disebutin itu nilainya nilainya bakal sama. Jadi Z sama dengan X plus JY sama dengan R fasor P sama dengan R cos P plus J sin P. Itu bisa saling dikonversi ke berbagai format.
Kemudian ada sinusoid dan fasor dalam rangkaian RLC. Ini merupakan yang paling sering digunakan. Karena tadi rangkaian RLC itu berarti meliputi ada sumber arus dan sumber tegangan. Di sini diketahui dari tabel kalau dalam domain waktu Vm itu tegangan yang nilainya Vm cos omega T plus Pi bisa juga ditulis dalam domain fasor yaitu Vm fasor Pi. Sedangkan untuk Vm sin omega T plus Pi bisa ditulis dengan Vm fasor Pi min 90 derajat. Begitu juga dengan Im cos omega T plus theta bisa ditulis dengan Im fasor theta, dan Im sin omega T plus theta bisa ditulis dengan Im fasor theta min 90 derajat. Selanjutnya yaitu perhitungan pada rangkaian RLC dengan sumber AC. Yang pertama yaitu pada rangkaian R. Besar tegangan atau V yaitu sama dengan V maksimum sin omega T. Sedangkan besar dari arus atau I adalah I maksimum dikalikan dengan sin omega T. Dapat kita lihat bahwa pada rangkaian R ini tegangan dan arusnya berada pada fase yang sama. Sedangkan untuk hambatannya yaitu Z sama dengan R. Selanjutnya yaitu pada rangkaian induktor atau L. Besar tegangannya yaitu V sama dengan V maksimum sin omega T, sedangkan untuk arusnya yaitu IM atau I maksimum sin omega T kurangi setengah pi. Dapat kita lihat bahwa pada rangkaian induktor ini, tegangan mendahului arus dengan beda fase sebesar 90 derajat atau setengah pi. Untuk besar dari hambatannya yaitu ZL sama dengan J omega L. Karena omega itu 2 PF, sehingga sama dengan 2J PFL. Selanjutnya yaitu pada rangkaian kapasitor atau C. Besar tegangannya yaitu V sama dengan V maksimum sin omega T, dan besar arusnya yaitu I sama dengan I maksimum sin omega T plus setengah Pi. Dapat kita lihat bahwa pada rangkaian kapasitor ini, arus mendahului tegangan dengan beda fase sebesar setengah pi atau 90 derajat. Sedangkan untuk besar dari hambatannya yaitu Zc sama dengan 1 per J omega T. 1 per J itu sama dengan min J, sehingga sama dengan minus J per omega C, atau sama dengan minus J per 2 PFC. Selanjutnya, untuk rangkaian RLC yang disusun secara seri. Besar dari tegangan R-nya yaitu I dikalikan Z. Besar dari tegangan L atau induktornya yaitu I dikali ZL. Besar dari tegangan kapasitornya yaitu VC sama dengan I dikalikan dengan ZC. Kemudian untuk mencari arusnya dengan persamaan I sama dengan V per Z. Selanjutnya yaitu impedansi sebagai bilangan kompleks. Bentuknya yaitu Z sama dengan R plus JX. Dalam bentuk tersebut, R adalah resistansi dan X adalah reaktansi. Reaktansi itu yang tadi yaitu dari besar hambatan kapasitor dan induktor. Z dalam bentuk lain dapat diberikan dalam bentuk polar, yaitu Z sama dengan magnitudo dari Z fasor theta, sehingga kita dapat mencari nilai dari magnitudo Z yaitu sama dengan akar R kuadrat plus X kuadrat. Sedangkan untuk mencari besar tetanya yaitu dengan arcus tangen dari X per R. Ya, kemudian sekarang kita akan masuk ke contoh soal untuk aplikasi rangkaian RLC dengan sumber AC. Ya, pada soal ini kita diberikan sebuah rangkaian dengan R, L, dan C, serta ada sumber tegangannya. Tegangan di sini kita diberikan tegangan sebesar 4 cos omega T volt, dengan induktor sebesar 1H, resistor 2 ohm, dan kapasitor 0,05 farad. Dan untuk soal ini kita diberikan nilai omeganya sebesar 10 radian per second.
Untuk menyelesaikan soal ini, tadi di soal kita diminta untuk menemukan nilai I-nya, I0-nya, dari soal tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengetahui nilai omeganya itu sama dengan 10 radian per second, dan nilai Vt-nya ini sama dengan 4 cos omega T. Karena kita mendapatkan nilai omeganya tadi sama dengan 10 radian per second, maka kita akan masukkan ke persamaan Vt sehingga kita dapatkan 4 cos 10 T. Karena Vm cos omega T plus Pi sama dengan Vm fasor I, maka 4 cos 10 T plus 0 sama dengan 4 fasor 0. Sehingga kita dapatkan 4 cos 10 T plus 0 sama dengan 4 cos 0 plus J sin 0 sama dengan 4. Untuk nilai L sama dengan 1H, karena rumus dari ZL sama dengan J omega L, di mana J ini adalah bentuk bilangan imajiner, maka ZL sama dengan J dikali 10 dikali 1 sama dengan 10J. Untuk nilai kapasitor sama dengan 0,05 farad, karena ZC sama dengan 1 per J omega kali C, maka nilai ZC-nya sama dengan 1 per J kali 10 dikali 0,05, sehingga kita dapatkan 2 per J menjadi sama dengan minus 2J. Untuk nilai R sama dengan 2 ohm, karena ZR itu sama dengan R, maka nilai ZR akan sama dengan 2 ohm. Kemudian kita akan masukkan yang tadi sudah kita dapatkan ini ke dalam rangkaian. Untuk mendapatkan Z ekuivalennya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memparalelkan 2 dengan minus J2, atau dari hambatan 2 ohm dengan kapasitor minus J2. Kemudian kita akan menserikan hasilnya, yaitu 2 yang paralel dengan minus J2 plus J10. Karena Z sama dengan R1 dikali R2 per R1 plus R2, maka kita akan masukkan dengan yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga kita dapatkan persamaan 2 dikali minus J2 per 2 minus J2 plus J10. Kemudian akan kita rasionalkan bentuknya sehingga lebih mudah. Kita akan dapatkan menjadi 2 dikali minus J2 per 2 dikali 1 minus J tambah J10. Kemudian kita akan sederhanakan kembali persamaannya sehingga kita dapatkan minus J2 minus J kuadrat dikali 2 per 1 minus J kuadrat plus J10. Karena J kuadrat itu sama dengan minus 1, kemudian kita masukkan nilai J kuadratnya ke persamaan tadi, kemudian sehingga kita akan dapatkan hasilnya menjadi 1 plus 9J. Oke, lanjut. Tadi kita sudah menemukan yang namanya bentuk rektangulernya. Untuk bisa mencari persamaan dari arus, kita harus menemukan yang namanya bentuk dari polarnya. Nah, lalu kita mencari I-nya dulu nih, I besar. Karena I tadi sudah disebutkan bahwa I sama dengan V per Z ekuivalen, maka I sama dengan 4 per 1 plus J9. Ini masih bentuk rectangular form. Habisnya itu, dari 4 dan 1 plus J9, kita masing-masing nih ubah menjadi bentuk polar. Dari yang pembilangnya dulu, dari yang 4. Dan 4 ini, karena X plus JY sama dengan 4, maka X sama dengan 4. Dan Y sama dengan 0. Sehingga 4 sama dengan 4 fasor 0. 4 fasor 0 ini bisa dikatakan 4 dikali 1. Berarti hasilnya tetap 4. Lanjut, yang penyebutnya. 1 plus J9. Nah, karena bentuk rektangular itu adalah X plus J yang tadi sudah disebutkan, di mana X sama dengan 1 dan Y sama dengan 9. Nah, untuk dari bentuk bilangan kompleks ini, untuk bisa menemukan bentuk polar, kita harus menemukan 2 indikator, yaitu R dan theta. Nah, pertama theta. Theta bisa didapat dari arkes tangen Y per X. Dalam kasus ini adalah arkes tangen 9 per 1. Nah, jadi theta sama dengan arkes tan dari 9. Nah, didapatkan dengan kalkulator grafik,
Hasilnya theta sama dengan 83,6598 derajat. Oke, R. Lalu setelah menemukan theta, kita cari R. Nah, R sendiri rumusnya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 9. Jadi sama dengan akar 82. Dihasilkan 9,0554. Nah, sehingga bisa ditulis R fasor theta sama dengan 9,0554 fasor 83,6598. Lanjut. Next. Nah, lalu setelah semuanya udah dibuat fasor, kita sederhanakan nih. Nah, kita pisahkan mana yang ada fasornya, mana yang ada enggaknya. Nah, bisa dipisahkan, I sama dengan 4/9,0554 dikali fasor 0 dibagi fasor 83,6598. Nah, ingat bahwa fasor A per fasor B sama dengan fasor A min B. Gitu. Karena A-nya sama dengan 0 dan B-nya 83,6598, jadi minus. Dan 4 dibagi 9,0554 hasilnya 0,4417. Nah, ini udah dibentuk polar. Selanjutnya, kita ubah hasilnya ke domain waktu, yaitu untuk bisa mendapatkan persamaan I. Nah, tadi udah disebutkan bahwa I maksimum fasor theta sama dengan I maksimum cos omega T plus Pi. Gitu. Jadi, bisa langsung dituliskan lagi, disubstitusikan 0,4417 cos omeganya tadi 10T, Pi-nya dari fasornya minus 83,6598 ampere. Jadi ini persamaan I dari solusi soal tersebut. Oke, lanjut dari kesimpulannya adalah terdapat banyak rumus khusus rangkaian RLC pada materi ini. Dengan menggunakan metode dan rumus yang telah digunakan, kita dapat dengan mudah menentukan variabel yang diminta atau variabel terikatnya. Dalam kasus ini yaitu arus, untuk ditemukan solusi akhirnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.